Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rutin rahimakumullah, sehat semua ya Bu? Bapak-bapak sehat semua? Kita sepakati kajiannya sampai jam 8 ya, biar bisa berbagi-bagi pengajian bisa, kemudian aktivitas yang lain bisa. Yang super sibuk ini ibu-ibu, maka kita bagi-bagi. Materinya masih meneruskan tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka, sehingga isi Al-Quran itu isinya ya surat Al-Fatihah. Jadi dengan berbagai keterangan-keterangan. Kemudian surat Al-Fatihah itu isinya ada dua arah. Yang pertama menjelaskan ikrar ketuhanan. Ikrar itu artinya pengakuan hamba. Jadi alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu ikrar ketuhanan. Jadi nomor satu, bahwa segala puji itu milik Allah, sebab Allah itu Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha pengasih kepada manusia di bumi atau di dunia. Sehingga Bapak Ibu, orang non-Islam pun untuk di dunia ini dikasih pahala. Jadi ada orang non-Islam kemudian menolong orang, membantu, berbuat baik dengan tulus, itu dikasih pahala. Bisa jadi sehat, banyak teman, rezekinya lancar. Orang Islam juga sama. Tetapi Ar-Rahim itu maha pengasih kepada orang mukmin di akhirat. Jadi di akhirat itu hanya orang mukmin yang dapat pengasih dari Allah. Yang keempatnya Malik. Allah itu penguasa. Kalau di dunia bisa jadi masih banyak penguasa-penguasa semu. Jadi lurah, jadi camat, terus jadi presiden atau jadi apa, itu Malik penguasa. Tetapi kalau sudah Malik Yaumiddin, di akhirat itu tidak ada penguasa kecuali Allah. Karena yaum itu artinya hari, ad-din itu artinya kebenaran. Jadi tidak ada penguasa pada hari penentuan siapa yang salah, siapa yang benar, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini, itu nanti Allah akan berpidato, akan
menyatakan lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah di akhirat itu yang maha memaksa, karena semua makhluk itu tunduk. Baik, itu pilar yang pertama. Ibu-ibu, pilar yang kedua yaitu pilar ikrar kehambaan. Ikrar kehambaan. Jadi hamba itu berikrar iyyaka na'budu, nomor 1. Hanya kepadamu saya beribadah. Hanya kepadamu, yaitu kepada Allah saja. Hanya kepadamu. Makanya di Islam, dan tidak ada perselisihan dari faham apapun, kalau menuhankan selain Allah itu syirik, karena bertentangan dengan ikrar iyyaka na'budu. Jadi hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Nah kemudian yang kedua, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya minta pertolongan. Pertolongan itu atau yang menolong itu ada dua, ada yang semu, yaitu pertolongan dari sesama manusia, pertolongan yang tidak semu, yang mutlak, yang tidak pernah bosan, yaitu Allah. Makanya kita kalau minta tolong ke orang harus memperhitungkan keadaan. Artinya orang itu sibuk apa enggak, orang itu mampu apa enggak, orang itu suka apa enggak. Jadi harus memperhitungkan. Itu penolong yang semu itu harus diperhitungkan. Itu. Jadi jangan menyuruh tidak mengenal keadaan orang yang kita pinta. Mohon maaf, umpama suami minta tolong kepada istri, tidak memperhatikan keadaan istri, baru apa, baru ngerjakan apa, lah itu lah sudah tukaran kan, akhirnya kan gitu. Karena iyyaka nasta'innya itu tidak memperhatikan. Tetapi Allah tidak perlu diperhatikan. Allah itu menyatakan diri kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Tetapi silahkan Anda berdoa kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Itu ikrar yang kedua, ikrar kehambaan. Jadi ikrarnya itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Itu gitu. Nah, yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa orang Islam itu masih memohon? Karena perjalanan hidup manusia itu masih akan mengalami perubahan. Kemarin kaya, sekarang tidak kaya. Kemarin usia 30 tahun, wow, juara pencak dor. Saiki umur 70. Lah, pencaknya pencak dir kan. Nah, kan gitu. Itulah manusia itu masih berubah. Yang non Islam bisa menjadi mu'alaf, realita kan Pak Bu. Yang Islam ada yang murtad. Jadi kita meminta itu karena hidup manusia ini masih akan mengalami pasang surut, bahkan mengalami perubahan. Karena hakikatnya manusia secara psikis, secara kejiwaan itu manusia punya 3 nafsu. Yang pertama nafsu mutmainnah, tenang. Jadi kita kadang-kadang nyaman, seneng, itu yang sedang memuncak itu nafsu mutmainnah. Tetapi pada saat yang lain orang itu
pengennya marah-marah, kemudian tidur juga sulit, sudah berwudu, sudah wiridan, zikir, angel tuh. Itu nafsu amaroh yang sedang menguasai itu. Jadi nafsu ada 3, nafsu amaroh. Nah yang ketiganya itu nafsu lawamah. Jadi ada mutmainah, tenang, ada amaroh, gelisah, marah, ada mutmainah, nafsu evaluasi. Nah, makanya banyak orang yang asalnya tidak baik, ya tidak baik perilakunya, kemudian jadi baik, itu karena dikuasai oleh nafsu lawamah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah, dalam surat Al-Qiyamah itu begitu. Jadi gitu Pak manusia itu. Sehingga kadang-kadang pas waktu emosi itu lupa, ternyata yang kita marahi itu istri saya, ternyata saudara saya, ternyata teman yang banyak berjasa kepada saya. Akhirnya menyesal. Nah, jadi nafsu lawamah itu nafsu evaluasi, bisa jadi manusia itu menyesal. Nah, kan begitu. Jadi dulu kepada orang tuanya itu kan wah kurang ajar banget. Tetapi entah tersentuh apa, evaluasi diri, nangis minta maaf kepada orang tuanya, itu karena nafsu lawamah. Jadi saya kembalikan Bapak Ibu, orang non-Islam itu mengatakan, ya mohon maaf di kalangan Nasrani kan Kristen, kami sudah pasti selamat karena punya juru selamat kan gitu. Nah silahkan itu urusan mereka, tetapi di Islam kita belum tentu itu kestabilannya kita loh Pak. Kalau siratal mustaqim sudah pasti, tapi kitanya itu loh yang belum pasti gitu. Jadi jangan keliru, yang belum pasti itu kitanya, bukan siratal mustaqimnya. Siratal mustaqimnya sudah pasti, yaitu agama Islam. Tetapi diri kita ini belum tentu. Dikisahkan itu temannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hafal Quran ulama. Ketika main ke Bizantium, ditawari anaknya tokoh Nasrani, cantiknya luar biasa, murtad akhirnya demi menikahi si mata biru. Orang perbatasan Eropa Asia kan, Turki kan matanya biru, cantik-cantik. Nah itu berarti ihdinas siratal mustaqimnya itu sudah jelas, tetapi kitanya itu lupa. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu bukan kita memohonkan yang lain, tetapi kita memohonkan diri kita ini agar ada pada siratal mustaqim. Itu gitu, jangan keliru. Nah siratal mustaqim itu siapa? Jadi ikrar kemanusiaan itu 3 saja. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang ketiganya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah jalan yang lurus itu siapa? Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu jalannya para nabi, para rasul, yaitu dinul Islam. Jadi siratal mustaqim itu syariatnya para nabi, para rasul. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, dijelaskan, jadi ihdinas siratal mustaqim itu ditafsiri oleh ayat itu sendiri. Tafsir yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu para nabi, para rasul.
Ditafsiri dengan potongan yang kedua, ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu jalan yang ditempuh yaitu merubah-rubah isi Alkitab Taurat. Kemudian sombong. Sampai hari ini bahkan sampai kiamat orang Bani Israel itu sombong. Iya. Israel ya. Orang Yahudi Israel itu sombong karena bukan sirotol ladzina an'amta. Yang ketiganya ditafsiri waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Orang Nasrani itu sesatnya di mana? Salah tapi ngeyel ngaku bener. Jadi salah ngeyel ngaku bener. Kata Allah, bukan kata tokoh-tokoh mereka, kata Allah. Karena mereka itu wayahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wayahsabuna, dan mereka itu menyangka, mengira, annahum yuhsinuna sun'a, mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya kebaikan ketuhanan. Kalau kebaikan kemanusiaan ya sama, tolong menolongnya itu sama. Kemudian amin. Amin itu munculnya dari doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu gitu. Jadi tiga ya Pak ya, ikrar kemanusiaannya. Kalau ikrar ketuhanannya alhamdulillahirabbil alamin, satu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Maliki Yaumiddin, 4. Kalau ikrar kemanusiaan, kehambaannya cuma 3. 1, iyyaka na'budu. 2, iyyaka nasta'in. 3, ihdinas siratal mustaqim. Nah itu begitu. Dan isi Al-Quran itu menjelaskan 7 beserta lawannya. Itu dijelaskan semua. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang Bani Israel panjang lebar di berbagai ayat. Itu sedang menjelaskan ghairil maghdubi, menjelaskan di berbagai ayat, khususnya di surat Ali Imran, surat Maryam, tentang Isa ibnu Maryam, itu menjelaskan waladhdallin. Hanya itu. Nah, kenapa orang Islam itu disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk membaca surat Al-Fatihah untuk rokaat-rokaat di waktu sholatnya. Jadi orang Islam itu berapa kali Bu berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin? 17. Itu kalau belum sunahnya masuk. Nah gitu. Saya jelaskan dulu dari surat Al-Baqarah ayat 20. Surat kedua Al-Baqarah ayat 20. Ini menjelaskan iyyaka na'budu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rob kalian. Rob itu artinya yang menciptakan, sama dengan Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang mengurus, dan yang mengetahui akibat terakhirnya. Tidak ada yang tahu akibat terakhir dari makhluk itu, sekalipun pada makhluk yang sangat kecil, yang agak kecil, nyamuk umpama. Lah nyamuk itu matinya apa dimakan oleh cecak, oleh toke, atau ini kan apa disemprot, hanya Allah yang tahu.
Nah itu yang namanya Rabbul Alamin itu begitu. Jadi Rabbul Alamin itu isinya 3: menciptakan, mengatur, dan yang mengetahui akhir perjalanan terakhirnya. Nah kalau di Hindu itu dibagi 3 Tuhannya: dewa pencipta, dewa penjaga, dewa perusak. Jadi mirip-mirip koyo Rabbul Alaminnya di Islam. Nah, tetapi karena dewanya 3 dan dewa itu tetap syirik gitu. Itu konsep mereka gitu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Zat yang menciptakan kalian. Jadi yang layak disembah itu yang harus punya prestasi. Apa prestasinya? Pencipta. Jadi kalau ada orang punya benda sakral kemudian dipuja, dipertuhankan, apa benda ini prestasi penciptaannya apa? Salah satunya, apakah dia andil menciptakan awan? Apa dia andil menciptakan buah-buahan? Asam akhirnya menjadi sangat manis. Oh ini gara-gara ini nih. Nah kalau tidak, jangan. Karena kata Allah, Allazi khalaqakum. Jadi prestasi Tuhan bisanya disembah itu karena menciptakan. Wallazina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, yaitu sejak Nabi Adam, Ibu Hawa, putra-putranya, sampai bapak ibu kita yang sudah pada almarhum, itu min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, yaitu taat dan patuh kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah memahami bahwa yang disembah itu yang punya prestasi pencipta, itu nanti akan sami'na wa ata'na. Itu gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang aplikasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sholat ini ya Bu, Pak. Sholat itu ada 3 bagian sholat itu. Pertama hati. Jadi tolong kalau sholat itu hati ini kadang-kadang lari ke kiri ke kanan. Ingat bahwa kita ini sedang menghadap. Ingat bahwa kita ini sedang menghadap. Kan kadang-kadang kita bacaannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kelingan ibu-ibu, kelingan entong disimpen di. Itu faktor hati. Makanya kembalikan ketika kita sedang sholat, ini nanti hubungannya dengan Al-Fatihah, yaitu kita sedang menghadap Allah. Jadi setelah Allahu Akbar kita sedang menghadap. Nah itu salah satu unsur khusyuk, itu sadar diri kalau kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Yang kedua, bacaan unsur sholat itu adalah gerakan. Maka gerakannya yang paling utama yang harus diperhatikan dalam sholat itu adalah tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang, diam. Jadi jangan sampai orang sholat itu tidak tumakninah. Dan jangan sampai berdirinya itu berdiri kuda. Ngerti Pak, berdiri kuda? Kuda itu kadang-kadang bisa istirahat kakinya satu. Jadi orang sholat begini. Nah kan istirahat ini. Nah, kemudian sampai lagi. Nah, ya kalau di kita bacaan suratnya itu qul a'udzu birabbil falaq, kemudian inna a'tainakal kautsar. Lah gimana kalau di Arab? Di Arab kan capek. Itu nggak boleh, gerakan itu ya harus sesuai. Jadi nggak boleh sampai. Sampai itu namanya istirahat kuda. Kuda itu kan kadang-kadang istirahat gini tuh. Nah itu gitu. Jadi sholat itu kalau dalam gerakan yang harus diperhatikan itu adalah tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Sehingga ketika kita takbir Allahu Akbar,
tangannya itu Bapak Ibu sama di sini. Jadi nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini, tapi di dada, di sodri. Jadi jangan sampai sholat itu tidak tumaknina. Kadang-kadang ambil gini. Saya lihat di TV kan kadang-kadang kurang tumaknina di Masjidil Haram itu. Kadang dandani kerudungnya itu ya kan. Sebenarnya itu kurang tumaknina. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, pikirannya orang sholat itu sadar diri ketika itu sedang menghadap Allah. Kemudian gerakannya itu tenang tumanina, itu sudah unsur kedua masuk khusyuk. Ya, kategori khusyuk yang kedua itu gitu. Kemudian ketika beralih ke rukun yang berikutnya, Allahu Akbar, laki-laki dan perempuan sama. Tenang, lurus. Nah, tangannya jangan sampai di betis atau di paha. Di paha itu gini ya kan, di paha. Nah, gini, jangan. Kemudian jangan sampai di betis. Gini. Ya. Ini kan. Jadi yang benar itu tangannya itu ditumpukan ke batok lutut, tulang batok lutut, nah gini. Jadi jangan sampai ditahan, jelek nih langsung. Nah kemudian harus tenang. Yang dimaksud tenang itu membaca yang lengkap, yang tartil itu sudah satu makna jelek gitu. Sami Allahu liman hamidah. Tangan ini jangan sampai gini, atau ibu-ibu dandani rukuhnya, bapak-bapak dandani sarung. Nah itu kan nggak boleh. Atau tangannya masih gini. Nah maka kalau orang itu tidak tumanina, hilang poin kedua dari khusyuknya sholat. Jadi harus tumanina diperhatikan. Nah, sami Allahu liman hamidah. Jadi tangan ke sini ataupun tangan tetap begini atau ke belakang itu khilafiyah, ada katanya yang baik begini. Intinya hanya satu, jangan gerak tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Apalagi pukul-pukul. Ada nyamuk, ada yang kakinya nggak kemasukan apa, sholat gini-gini. Nah, ini sudah jelas poin kedua dari tumanina itu. Nah kemudian ketika sujud ini tolong ibu-ibu, ininya anggota 7 itu harus kena al-jabhah. Jadi ininya apa? Itu yang harus ada talinya itu ya. Jangan sampai nutupi dan kesujudan. Yang bapak-bapak yang pakai kopiah jangan sampai sholat itu begini. Nah itu nanti ketika sujud itu nanti nyujudi ini itu nggak boleh. Jadi yang namanya anggota sujud itu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sab'ata a'dha'in. Ala sab'ati a'dha'in. As-sujud ala sab'ati a'dha'in. Jadi masalah jatuhnya itu lutut dulu atau tangan dulu itu khilafiyah. Silakan tinggal pilih. Mau lutut dulu boleh, mau tangan dulu boleh. Kalau yang sudah pensiun enaknya lutut dulu. Karena kalau tangan dulu itu kan gitu. Iya. Kalau yang masih muda ini bisa, tapi kalau yang sudah di atas 60 tahun itu enaknya lutut dulu. Jadi gini. Nah, gitu terus gini. Jadi hubungannya dengan fisik. 7 anggota. Jadi ininya di gini ya, Pak, dibuka ya. Nah, kemudian gini. Ini Bapak Ibu sama, ada yang begini, ada yang begini, yang itu khilafiyah. Hanya yang jelas tangannya ini harus nempel. Jangan sampai nempeli surban. Ya, nggak boleh, jangan sampai. Jadi telapak tangannya harus gini, kemudian gini.
hidung. Ya, hidungnya juga harus kena nempel. Jadi jangan sampai nuncep. Orang sholat nuncep itu kan gini. Nah, ini namanya nuncep ini. Nuncep, tapi sholat itu gini. Bapak Ibu sama. Kakinya Bapak Ibu harus gini. Nah, gini. Karena 7 anggota itu 6 7-nya itu ini. Jadi gitu ya. Dan itu juga harus tenang ketika sujud itu. Ini masih gerakan. Jadi yang pertama itu hati, yang kedua gerakan. Gerakan itu tumaknina itu inti dari gerakan. Sebab pada saat Nabi Muhammad ada di masjid, kemudian ada orang alasan, orang hutan, orang badui gitu, datang kemudian sholat gini. Ya Rasulullah, saya sudah sholat. Belum, sholat lagi. Lapor lagi, sudah sholat. Kan diamati oleh Rasulullah, belum sholat 3 kali, belum sholat. Nah, kemudian diajari sholat itu pertama hatinya harus konsentrasi, kita sedang menghadap Allah. Yang keduanya itu tumaknina, tenang. Tumaknina itu tenang setelah pergantian rukun. Kan berdiri kemudian sujud. Nah, ini harus tenang. Kemudian gini, tenang. Kemudian gini lagi, tenang. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang sholat terus gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nggak ada tumanina itu. Nah, Wis hafal, Pak. ya, karena sudah hafal, akhirnya sholatnya malah nggak tumanina. Poin kedua hilang. Hanya karena alasan sudah hafal tadi. Nah, itu ya. Nah, Gesa-gesa. ya, kemudian masalah duduk iftiros ataupun duduk apa? Ya, itu terserah. Kalau yang sudah sepuh, khususnya yang untuk sholat rokaatnya 2 rokaat, itu boleh pilih. Karena saya perutnya ganjel, saya sulit kalau begini tuh. Gitu. Makanya saya gini. Untuk yang kedua, rokaat kedua itu kan subuh, sholat sunnah, gitu. Ibu-ibu juga sama. Tetapi kalau memang sekalipun sudah sepuh tapi perutnya nggak ganjel, yang lebih baik itu tawarruk gini. Nah, itu di apa kakinya itu ya diselobok nih kayak gitu. Itu ya. Jadi kita jangan memperdebatkan khilafiyah. Khilafiyah itu ya ketika masih normal, kalau sudah bandel wangi lupa ngirmis kempis. Iya. Apalagi sabuknya kekencengan. Sholat kok akhirnya nggak konsentrasi mikirin weteng kok geden men kan gitu akhirnya. Nah, itu gitu. Kemudian yang terakhir ketika salam menoleh itu pas dengan kata kum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi jangan sampai kita sering dengar kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru gini. Nah, itu salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah. Oke. Untuk masalah salam itu ada khilafiyah, terutama ketika mengucap assalamualaikum langsung toleh kanan, langsung toleh kiri Ya. tanpa berhenti. Itu gimana? Iya, sebenarnya langsung saja boleh, tapi standarnya itu bacaan. Standarnya itu bacaan. Jadi kalau langsung gini, assalamualaikumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kan gitu. Tapi kalau mengikuti standar bacaan pasti nggak akan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang gini-gini itu pasti salamnya tidak standar kum. Jadi standar menolehnya itu assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum ya. Jadi Bapak Ibu sama. Artinya yang ditanyakan tadi tidak ada berhenti di tengah-tengah kan? Iya, tidak, hanya setengah detik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sampai kum saja, jadi sangat singkat. Berhenti begininya itu sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sangat singkat. Assalamualaikum itu jejak lagi menghadap ini, kumnya noleh lagi. Jadi gitu. Jadi orang sholat ini ketika gerakan itu harus tumakninah, ya, intinya gerakan itu tumakninah. Nah, yang ketiga, yang pertama itu hati, konsen. Yang kedua itu gerakan harus tumakninah. Yang ketiganya itu bacaan. Nah, ini bacaan itu surat Al-Fatihah tadi. Sehingga kalau kita sholat, baik menjadi imam atau menjadi makmum, di samping kita sadar diri menghadap Allah, kita harus menerjemahkan apa yang kita baca, yang kita bisa. Kalau Al-Fatihah saya pikir insya Allah bisa semua. Terjemahannya kan mampu semua. Yang bisa. Ya, mudah-mudahan bisa semua. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini Bapak Ibu, surat Al-Fatihah itu diperselisihkan tentang Bismillahirrahmanirrahimnya, ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahimnya itu dibaca, maka sampai sirotol ladzina itu satu ayat sampai waladhdallin. Karena Al-Fatihah itu 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cara bacanya. Berarti 7 ayat. Tetapi kalau bismillahnya itu dibaca pelan, itu harus dipisah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada imam ya, tapi tidak saya sebutkan di Muhammadiyah, saya kan sering diikut. Nah, itu tidak baca bismillah, kemudian itunya disambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti hanya 6 ayat. Nah, gitu. Jadi harus diingat. Jadi jangan sampai kita alergi dengan bismillah. Oh, sana bismillahnya nggak dibaca. Oh, sana baca bismillah. Itu khilafiyah, boleh dibaca dan boleh dibaca pelan. Sebab Al-Fatihah itu ada yang mengatakan itu bagian dari satu surat, ada yang tidak. Contohnya surat Al-Baro'ah, surat Taubat, surat ke-9 itu tidak dianjurkan membaca basmalah. Sebab surat At-Taubat itu isinya hukuman kepada orang-orang kafir, menjelaskan hukuman baik orang kafir Quraisy, orang ahli kitab, orang munafik itu dihajar semua oleh Allah. Maka kenapa harus menyebutkan pengasih dan penyayang? Oh, harus mengajar gitu. Ya sama dengan orang mau tinju, permisi ya Mas. Gitu. Mohon maaf. Ya, mohon maaf dulu. Nah, jadi kalau yang 2 sudah saya terangkan, sekarang yang terakhir dari bacaan khususnya surat Al-Fatihah. Ketika sampai tadi
Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah hatinya menerjemahkan, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, akan lebih baik imam itu setelah Maliki yaumiddin sejenak agak berhenti, karena membedakan itu ikrar ketuhanan. Nah kemudian jadi jangan sampai Maliki yaumiddin, iya, kadang-kadang disambung, itu nggak boleh itu. Maliki yaumiddin, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Oh, isinya beda kok. Kalau yang Maliki yaumiddin itu ikrar ketuhanan bahwa engkau adalah Rabbul Alamin, engkau adalah Ar-Rahman, engkau adalah Rahim, engkau adalah Maliki yaumiddin. Nah baru ke diri kita, kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Nah, kan gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi menerjemahkan dan tartil, dan membacanya jangan dibuat aneh-aneh. Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahman, ya normal aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang sesuai standar tajwid. Monggo jenengan Bapak Ibu praktekkan ketika sholat itu 3. Sadar diri kita sedang menghadap Allah. Kemudian gerakannya itu harus tumanina, ada istirahatnya, ada ketenangannya sejenak. Dan yang terakhir yang menjadikan sholat itu khusyuk, unsur bacaan, khususnya Al-Fatihah. Jadi menjadi imam itu membacanya harus agak keras. Makanya pakai pengeras suara agar para makmum itu menerjemahkan, ngikuti menerjemahkan. Jadi ketika sholat itu ya gitu, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sholat sendirian juga sama. Jangan sampai tidak menerjemahkan. Dan itu sulitnya bukan main. Yang saya kadang-kadang, ya Allah, setelah sholat itu Pak, konsentrasi saya sedang menghadap Allah, sadar itu. Habis resik-resik ningguli, beresik-resik suket, kayak dengan pacu, kurang ajar. Enggak lah. Ya. Kayak dengan pacu, kayak dengan arit ya. Tentu ibu-ibu juga kayak dengan apa yang kabar ditandangi, oh tiba urung tarik kesi. Nah kan gitu. Dipateni kompor. Kompor yang dipateni gitu. Makanya nafsu mutmainnah itu munculkan ketika mau sholat itu. Jangan sampai mau sholat nafsu yang dimunculkan nafsu amarah, itu nanti sholatnya. Saya pernah sholat kemudian waktu ikrar ketuhanan benar, artinya hati menerjemahkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Waktu iyyaka na'budu lali, tak baleni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ya, tapi kalau jadi imam ya jangan itu kelamaan, umpama ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus si imam ini tidak menerjemahkan, dibaleni, makmumnya bingung. Kalau sholatnya sendirian itu boleh diulang, karena ya itu kurang ajarnya itu lepas kontrol. Nah itu sholat khusyuk itu sholat yang tenang, hatinya madhab. Saya yakin tidak ada yang bisa 100% kecuali Rasulullah. Silahkan capek semaksimal mungkin. Kita sholat ini 50% aja, waduh sudah luar biasa.
konsentrasinya itu. Kemudian bacaannya tumakninahnya tidak ada yang menyamai tumakninah Rasulullah 100% benernya. Menerjemahkan apa yang dibaca ya hanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sholatnya sempurna. Nah kalau kita bisa jadi kita ini sholat ketika sedang khusyuk bisa jadi 5%. Nah, gitu. 5% konsentrasinya itu. Pada sholat yang lain hanya 3%. Karena apa? Dijalui duit kalau putune. Padahal urung entuk bayangan. Jadi kalau Allahu Akbar pikirannya malah kok aku tak nemoni Pak Fuad mbok menawa. Aku tak nemoni Pak Joko mbok menawa. Lah salatku malah ngabsen wong. Sulit sekali. Nah, makanya Al-Qur'an menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kenapa sih sholat itu beruntung bagi orang yang sholatnya khusyuk? Karena berakibat pada keceriaan jiwa, ada kepuasan tersendiri. Kenapa orang Islam itu nyantai? Bukan nyantai artinya itu gembira, senang. Karena ada kepuasan ketika sholat itu ketiga-tiganya dia mendapatkan sadar diri, wah sudah laporan kepada Allah, sudah mantep kepada Allah. Gerakannya dihayati khususnya bacaan. Nah kemudian bacaan surat-surat yang lain itu pun sama kalau bisa diterjemahkan. Hatinya menerjemahkan. Ya kalau Al-Ikhlas saja kan ya hafal semua tuh. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu tunggal. Allahus somad, Allah tempat meminta. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, Allah tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Kalau bisa, kalau tidak bisa, pahalanya sudah besar. Itu begitu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? G. Silakan Ria. Tadi mengenai masalah sholat, itu pandangannya ke tempat sujud. Ya lebih baiknya gini, tetapi kalau terlalu lama khususnya sholat taraweh kan ya dia biasa saja sebenarnya. Jadi enggak begini terus. Sholat 11 rakaat ditambah isya, ditambah ba'diyah, ditambah sholat pembukaan apa jenenge iftitah. Gini terus mau keju. Ya normal aja lah. Bagaimana dengan memejamkan mata? Ya normal saja. Kalau bisa jangan memejamkan mata. Memejamkan mata asal pelan ya nggak apa-apa. Tapi jangan selama sholat memejamkan mata. Jadi kadang memejamkan mata, kadang enggak. Jadi manusiawi saja. Jadi jangan sampai sholat harus ke sajadah, sholatnya panjang gini terus. Yo kayak wong nonton HP, buka HP gini kan gitu. Gitu ya. Ajak kowe. Kalau kita sebagai makmum itu kapan kita membaca Al-Fatihah atau mendengarkan saja, tidak usah membaca. Kalau suara itu kita dengar. Makanya saya ingin mengusulkan kepada imam. Jadi ketika sudah memasuki rakaat kedua, ini kan rakaat ke-1. Kemudian Allahu Akbar. Nah, itu harus memperhatikan kira-kira makmum itu sudah siap semua. Jangan langsung makmum masih ada yang begini, masih mengangkat kemudian dia sudah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makmum tidak sempat merenungkan isi kandungan yang imam baca. Di At-Taqwa, di manapun di sini, tolong yang jadi imam ketika berdiri di rakaat kedua, kan Fatihahnya kan jelas, terang, maksudnya banter, keras. Itu kira-kira makmum itu sudah berdiri semua, sudah ready kan itu, siap mendengarkan dan merenungkan apa yang dibaca oleh imam. Jadi jangan makmumnya masih posisi bangkit sudah alhamdulillahirabbil alamin. Itu
ya nggak batal, nggak apa-apa. Tetapi dari hikmah, kapan kita merenungkan kandungan makna Al-Quran itu, ya lepas kan, minimalnya berapa ayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai maliki yaumiddin. Jadi kita tidak merenungkan kandungan ikrar ketuhanan. Makmumnya, imamnya berdosa loh Pak. Berdosa loh imamnya itu, karena makmumnya tidak diberi kesempatan untuk ikrar. Itu. Dan kalau imam itu setelah berdiri agak lama, makmum harus sadar bahwa itu sedang menunggu jenengan sudah siap. Makmum kok kesuwen, mau salah turun ngapal Al-Fatihah orang dangdang mau coba Fatihah, bukan itu tujuannya. Gitu, bagus pertanyaannya. Ada lagi dari Ibu? Nggih, Bu. Wani pripun? Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau bertanya terkait dengan seandainya ada makmum yang pada saat imam itu sudah berkata Allahu Akbar itu, saya perhatikan makmum ada yang mengangkat kedua tangannya dan ada yang langsung rukuk. Itu bagaimanakah hukumnya? Ya, jadi sah kedua-duanya, hanya yang terbaik mengangkat tangan. Jadi ya, jadi setelah ruku tuh maksudnya, ya ruku sami Allahu liman hamidah, itu tidak ngangkat tangan lagi kalau setelah iktidal, langsung saja gitu. Tetapi kalau dari sini itu ngangkat tangan. Ya, bagus, terima kasih bisa mengingatkan. Pripun Bu? Jamaah nggih. 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 Iya. Bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi Rasulullah setiap mau sholat itu pasti menghadap ke makmumnya, ya ke jamaah, ke makmum. Sawu sufufakum, luruskan barisan. Fa inna taswiyatas sufuf, karena saf-saf yang lurus min tamamis sholat, termasuk kesempurnaan. Jadi tidak batal kalau sholat itu renggang, sholat itu ada yang mencela-mencela, artinya ada yang ke depan, itu tidak membatalkan, tetapi tidak sempurna. Nah kemudian sholat itu bagaimana sih yang dimaksudkan dengan lurus? Yang dimaksudkan lurus itu ukurannya tumit. Nun saya lupa di sini. 3 orang. Tumitnya tolong di pas ini, agak sini. Nah ini, nah gitu. Nah ini namanya lurus, tumit. Jadi bukan ujung jari-jari. Ini ya, ini garis ini lurus saja. Sudah lurus pas, kurang maju dikit. Nah itu tumit. Ini namanya sudah lurus. Sampun batu suruh. Nah itu gitu. Ya terserah keadaan orang, kadang gemuk, kadang tidak. Hanya yang jelas yang menjadi standar, kaki pun jangan sampai gini, ya kaki biasa saja, hanya kakinya itu ditempelkan itu lurus. Jadi standar lurus itu tumit ya Pak ya. Karena telapak kaki orang itu kalau ukurannya jari-jari itu nanti ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi gitu yang disebut dengan taswiyatas sufuf. Orang Amerika yang non-Islam, tentara, begitu kagum dengan sholat. Bapak ibu guru yang menjadi wakil kepala sekolah kesiswaan gumun dengan sholat yang non-Islam. Karena dengan apa-apa baris luruskan, siap gerak, tetap aja ketika upacara itu mencela-mencela.
Tetapi ketika sholat aba-abanya sawu sufufakum langsung set Masjidil Haram berapa juta orang beres dalam 1 detik. Kan gitu loh, langsung set. Ya enggak 1 detik, mungkin ya 1 menit ya. Enggak ada. Langsung set. Luar biasa. Nah, itulah sholat itu seperti itu. Maaf. Kemudian alafadznya itu sebaiknya Arabia atau boleh? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kalau bisa yang difahami oleh jamaah. Kalau jamaahnya itu nggak ngerti bahasa Arab, dengan bahasa lokal, minimal bahasa Indonesia. Kalau bahasa lokalnya gimana? Bapak Ibu, Nun Sewu, Sofifun, kedah lurus, rapat nggih. Nah, gitu kan bisa. Pakai bahasa Arab itu karena Rasulullah orang Arab dan itu tidak dibakukan. Kalau yang dibakukan itu seperti Al-Fatihah itu dibakukan, nggak boleh diterjemah. Surat-surat juga nggak boleh. Bacaan-bacaan sholat itu harus nyunah. Artinya nggak boleh Terjemahkan bahasa lain. Iya, dengan bahasa lain itu dengan bacaan lain. Seperti sujud itu berdoa kan di terakhir boleh, tetapi jangan sampai membaca ayat. Artinya mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun nggak boleh karena Rasulullah nggak mencontohi. Tetapi kalau membaca doanya itu doanya saja, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jadi boleh kalau berupa doanya saja. Nah, itu gitu. Kemudian kalau doanya itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir ingin saya sampaikan, mohon maaf ibu-ibu, biasanya saya dengar tapi bukan ibu-ibu jenengan semua. Setiap membaca Al-Fatihah itu doanya hanya amin. Hanya. Jangan sampai apa yang panjang itu. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Itu salah. Berdosa, Bu. Berdosa. Berdosa. Karena faqulu amin. Ucapkanlah amin. Jadi jangan sampai Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya ikuti seperti sholat aja gitu. Pripun? Dari tadi saya melihat yang dibahas kan makmum. Nggih. Sepertinya imamnya sudah sempurna. Imam. Itu kelihatan. Saya justru yang saya aneh itu imam. Lah ya. Imam itu jangankan untuk khusyuk, bisa membaca sampai selesai baik itu udah siap dipikir tuh terus mumet kuwi, nggak mikirnya khusyuk sampai gitu ya. Ini itu pengamatan saya, mungkin pengamatan juga gitu. Apakah dengan imam yang khusyuknya masih dipertanyakan itu mempengaruhi makmum tidak? Ya, khusyuk masing-masing. khusyuk yang dua bisa kita amati. Kalau khusyuk yang satu konsentrasi menghadap Allah itu batin. Tetapi kalau dia itu nggak tumanina, kemudian dia itu bacaannya itu nggak karu-karuan, ya harus rapat takmir itu. Enaknya diganti apa enggak? Tapi rapat itu gitu. Tetapi dengan yang halus, yang sopan, kalau bisa diadakan pengajian dulu. Ya Sadar diri tadi. semua orang kan tersinggung. Berdasarkan pengalaman saya itu hampir rata-rata itu imam itu yang dia angan-angan itu bacaan bisa selesai dengan baik. Sehingga sadar diri untuk menghadap kalau itu tergoyangkan dengan menyelesaikan Ya bacaan. bisa jadi ketika seseorang itu ngimami, kemudian saya jadi makmum, dia kakinya begini, pasti nggak konsentrasi. Nah, akhirnya setelah salam, Pak Dudung jenengan udah di makmumku, nyapa? Aku ngedreg-deg. Kalau sudah dreg-deg itu kan sudah tidak ingatnya tidak Allah, ingatnya ningguriku Pak Dudung, aku dites karo Pak Dudung. Nah, kan akhirnya kan salah itu.
Ya janganlah. Pokoknya ketika kita sedang sholat, imam ini ya, siapapun makmumnya terserah. Yang penting kita sedang berhadapan dengan Allah. Kewajiban-kewajiban saya sebagai imam dipenuhi, kemudian hak makmum itu apa, ngikuti bacaannya, itu sudah selesai. Jadi jangan sampai Allahu Akbar kelingan, wah ini guriku anak guruku, padahal guru Al-Quran hadis, ya kan? Wah ini kacau itu. Gitu. Ibu-ibu lebih 20 menit, matur suwun, terima kasih ya. Waktunya sudah habis. Nanti kita teruskan. Kalau waktunya saya, Pak Ketua PCM, mohon dikasih tahu jamaah mintanya materi apa. Nanti sambil kalau yang ada praktek, saya praktekkan. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pengajian ini membawa berkah. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi ketenangan jiwa yang mutmainah, dan mudah-mudahan dilancarkan rizkinya. Amin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan